Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana cara membuat suatu augmented reality di Assembler Studio Web, dan ada penjelasan mengenai Assembler juga. Tapi pada video tersebut kita tidak dijelaskan bagaimana kita memperoleh akun Assembler untuk login di Assembler Studio Web. Pada video kali ini kita akan membahas cara mendaftar Assembler Edu, yang dimana Assembler Edu itu salah satu bagian dari Assembler yang diarahkan ke arah dunia pendidikan. Nah, akun ini nantinya akan bisa terintegrasi dengan akun Assembler Studio Web. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita mulai bagaimana proses untuk memperoleh akun Assembler Edu. Sebenarnya apa yang dinamakan Assembler Edu itu? Seperti yang saya sampaikan di awal, Assembler Edu itu kaitannya ke arah pendidikan. Yaitu berarti di sini platform yang memungkinkan membuat kegiatan belajar menjadi interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan adanya 3D dan augmented reality. Jadi kalau ada logo seperti ini adalah logo dari Assembler Edu. Dan Assembler Edu ini bisa juga di-download di App Store maupun Play Store. Nah, tampilan dari kelas Edu adalah seperti video berikut. Jadi kita bisa mengakses video dari aplikasi dari Assembler Edu seperti berikut. Jadinya nanti ada semacam kelas juga, kita bisa desain kelas untuk mengumpulkan project-project dari peserta didik dalam satu kelas. Kita bisa juga collaborate dengan pengajar lain. Nah, jadinya di sini nanti ada lebih dari satu pengajar atau bisa juga sebagai kolaborator. Seperti itu. Nah, 3D dan AR yang ada di Assembler itu bisa kita lihat disediakan topik. Nah, kita bisa akses caranya seperti yang nampak pada gambar di samping ini. Kita bisa taruh pada benda-benda tertentu sehingga apa yang hanya ada di imajinasi bisa terlihat nyata di depan kita hanya dengan menggunakan handphone atau tablet maupun iPad. Kita juga bisa berkreasi, membuat project kita sendiri seperti yang ditampilkan pada video singkat berikut ini. Nah, di situ ada binatang yang bisa kita beri nama, kita beri video, penjelasan, dan kita bisa taruh di bidang yang bisa kita tunjukkan nanti dalam bentuk augmented reality. Kita juga bisa bagikan juga dalam kelas Edu. Dan Assembler Edu itu bisa digunakan dalam berbagai device, smartphone, tablet, desktop, maupun iPad nantinya yang termasuk tablet. Baik, itu tadi gambaran umum mengenai Assembler Edu, aplikasi multiplatform. Sekarang bagaimana cara memperoleh akun atau bagaimana cara register? Ya, langkah pertama berarti kita mengunduh dulu App Store atau di Play Store. Selanjutnya kita cari Assembler itu pada kotak pencarian.
dan kita lihat sesuai dengan logo yang ada di awal tadi, lalu kita install aplikasi tersebut di mobile phone kita. Langkah ketiga, kita buka aplikasi Assembler itu. Nah, nanti kita akan lihat video yang seperti berikut ini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan beberapa halaman selamat datang yang di dalamnya berisi short description atau deskripsi singkat. Nah, ketika kita sudah sampai di halaman yang seperti ini, nah, kita disajikan 3 pilihan. Kita bisa login kalau kita sudah punya akun, ataupun kita bisa buat ketika kita belum punya akun, atau ketika kita sudah punya undangan kelas tertentu. Jadi misalkan ada peserta didik belum pernah daftar, tapi kita sudah buat kelas. Nah, mereka bisa daftar otomatis dengan undangan kelas yang kita bagikan. Kita coba mulai dulu ketika kita daftar dari awal. Ketika kita daftar langsung, kita akan disajikan dengan halaman seperti ini. Kita bisa buat menggunakan email, ataupun kita login menggunakan Facebook, atau juga kita bisa sign up dengan Apple ID. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita sudah memasukkan atau menetapkan username dan kata sandi, itu harus kita ingat baik-baik, kita simpan baik-baik, karena kata sandi dan username yang kita buat tadi akan sangat berguna untuk login ke aplikasi yang terkait dengan Assembler itu ini. Aplikasi apa saja itu nanti kita akan lihat di akhir video ini. Baik, itu tadi kalau kita daftar langsung. Sekarang kita kalau ingin menggunakan kode undangan kelas, langkah pertama akan muncul seperti langkah 1 itu, yaitu kita diminta memasukkan kode undangan kelas yang berisikan 5 digit gabungan huruf maupun angka. Nah, ketika kita klik lanjutkan, kita akan diarahkan ke halaman 2 seperti yang nampak itu, dan otomatis kode undangan kelasnya akan tertulis sama persis seperti yang dimasukkan pada halaman pertama. Mirip dengan yang pertama tadi, berarti kita perlu memasukkan nama lengkap, username, dan kata sandi. Hal yang perlu diingat lagi bahwa username dan kata sandi perlu disimpan baik-baik dan diingat supaya tidak kesulitan nantinya ketika login di Assembler itu. Setelah 2 langkah itu tadi ya, bisa menggunakan kode undangan kelas maupun daftar langsung, kita harus mengecek email. Jadinya kita arahkan perhatian kita ke email yang sudah kita masukkan nantinya. Kalau kita menggunakan Facebook, berarti email yang pada Facebook, dan di situ nanti ada verifikasi yang harus kita lakukan sebagai aktivasi akun. Baik, bagaimana kalau kita sudah punya akun? Kalau kita sudah punya akun, berarti kita tinggal login menggunakan email atau username yang sudah kita tetapkan tadi. Kita masukkan kata sandi. Ingat yang seperti di awal tadi bahwa email atau username serta kata sandi harus kita ingat baik-baik. Kita bisa juga ketika sudah dari awal menggunakan akun Facebook maupun akun Apple ID, kita langsung sign up atau login menggunakan akun-akun tersebut. Oke, kita lanjutkan. Langkah keempat, ketika kita sudah login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada gambaran supaya kita masuk
ke aplikasi assembler itu. Artinya kita bisa mengunggah objek 3D yang nantinya tidak ada di atau belum ada di aplikasi assembler itu. Caranya bagaimana? Berarti kita unggah dari PC. Nah, kita bisa menggunakan Assembler Studio Web seperti yang video-video yang lalu. Dan format yang harus kita perhatikan bahwa format yang didukung adalah format FBX. Kenapa kita gunakan format FBX? Karena dibandingkan format 3D yang lainnya, untuk saat ini hampir format FBX yang kapasitas filenya itu cenderung tidak terlalu besar dibandingkan dengan file-file objek 3D extension yang lainnya. Artinya ketika kita mengupload, tentunya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana proses uploadnya, kapasitasnya, koneksi internet, dan yang terpenting nanti juga sampai berapa kapasitas yang bisa ditampung. Nah, itu akan sangat bergantung pada individual plan atau nantinya free plan. Langkah selanjutnya, langkah kelima, ketika kita sudah muncul di sini ada kelas, topik, berarti scan ini berarti kita bisa melakukan scan terhadap project-project yang kita sudah buat atau peserta didik yang kita buat, yang sudah dibuat oleh peserta didik maupun yang dibuat oleh pengajar-pengajar yang lainnya. Dan di fitur yang kamu ini nanti akan muncul jenis akun. Akunnya adalah free plan atau individual plan. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya berarti akun atau register untuk assembler itu telah selesai. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita cek notifikasi di email dan kita lakukan verifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa akun assembler itu dapat digunakan untuk login pada beberapa aplikasi tersebut. Jadinya aplikasi ini terintegrasi hanya dengan satu akun. Itulah hebatnya assembler. Kita bisa menggunakan Assembler Studio Desktop Application, tapi yang ini nantinya sepertinya akan digantikan oleh aplikasi Assembler Studio Web. Karena ketika kita gunakan aplikasi Studio Desktop Application, beberapa device itu membutuhkan spesifikasi yang minimal agak tinggi dan tidak semua device atau gadget itu mampu. Karena itu dengan adanya Assembler Studio Web dengan berbasiskan hanya jaringan internet, koneksi internet, itu tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tinggi dari device maupun gadget. Selain aplikasi dari Assembler Studio Web, ada juga aplikasi dari Assembler Apps. Nah, di sini disediakan topik-topik dan ini terintegrasi dengan aplikasi Assembler keseluruhan. Assembler keseluruhan itu tidak hanya di bidang edu, ada yang di bidang marketing, ada yang di bidang perbankan, dan macam-macam. Nah, nanti bisa dicek karena ini versi mobile, berarti bisa di-download di Store maupun Store. Baik, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih, gracias, danke, syukron, spasibo, terima kasih, matusun, moliate, selamat, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.